Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Sadaqallahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya serta hidayah-Nya. Pada siang hari di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya adalah nikmat hidup, nikmat sehat, dan yang lebih utama adalah nikmat hidayah iman. Sehingga dengan nikmat iman ini kita bisa merasakan nikmatnya berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik, menjadi Ramadan yang penuh makna ya, dibandingkan Ramadan sebelum di tahun-tahun sebelumnya ya. Dan semoga Ramadan ini benar-benar membawa keberkahan dalam hidup kita dan ya bisa menggugurkan semua dosa-dosa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian salawat salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan orang-orang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Ya. Dan semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqomah ya dalam ya, semangat dalam beribadah, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi di sepanjang hidup kita memiliki semangat dalam beribadah sampai akhir hayat kita. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lis-shaimin farhatan." Bagi orang yang berpuasa, dia memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda iftar. Yang pertama yaitu bahagia ketika berbuka puasa. Yang kedua yaitu bahagia, farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya semoga pertemuan ini bisa makin membuat kita menjadi lebih istiqomah lagi dalam semangat dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, marilah kita awali kajian online kita siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kajian online kita hari ini yaitu temanya Ramadan ya. Ramadan bulan pengampunan ya. Kajian online ya, edisi Ramadan ya. Yaitu Ramadan sebagai bulan penuh pengampunan ya. Karena salah satu dari keutamaan bulan Ramadan juga yaitu diampuni dosa-dosa kita ya. Yang pertama, bulan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang paling sayang, paling cinta dengan hamba-Nya ya. Karena kalau kita mau
berpikir siapa yang lebih sayang dengan kita selain diri kita, yang pertama yaitu pasangan kita, suami, istri. Siapa lagi selain suami dan istri? Yaitu orang tua. Ya. Siapa lagi selain orang tua yang sayang dan cinta dengan kita? Yaitu Rasulullah SAW. Dan siapa lagi yang lebih sayang dengan kita selain itu semua? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ini merupakan rahmat terbesar bagi umat manusia, yaitu Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufrallahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Juga di dalam riwayat yang lain, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufrallahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang malam harinya menghidupkan dengan memperbanyak salat malam, maka Allah ampuni juga dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Maka di bulan Ramadan, ya, salat malam, ya, bisa banyak dikerjakan sebelum tidur, yaitu dengan sebutan salat tarawih. Ya. Nah, kalau setelah tidur disebut dengan salat tahajud. Dan salah satu keutamaan bulan Ramadan juga, ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Ya. Malam Lailatul Qadar, yaitu malam di mana diturunkannya Al-Quran di situ. Ya. Ya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang mana orang beribadah di malam itu ganjarannya, pahalanya seolah-olah seperti beribadah, ya, 1000 bulan. Ya. Kemudian pahala amal Allah lipat gandakan. Ya, ibadah sunnah pahalanya seperti ibadah wajib. Ibadah wajib Allah lipat gandakan pahalanya berpuluh-puluh kali lipat. Maka umat Nabi Muhammad memang usianya sekitar 60 sampai 70 tahun, tetapi ya amalnya ya, amalnya tidak kalah dengan umat-umat terdahulu yang hidupnya ratusan bahkan ribuan tahun. Dikarenakan apa? Dikarenakan karena keutamaan bulan suci Ramadan. Ya. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam ya pembahasan kita, yaitu ya bulan Ramadan sebagai bulan pengampunan. Karena tidak ada manusia yang suci dari dosa. Ya. Kenapa manusia itu ya bisa melakukan perbuatan dosa atau ya dikatakan berdosa? Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, kullu bani Adam khata'u. Setiap anak cucu Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Fa inna khaira khata'in at-tawabin. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertobat, orang yang mau memperbaiki dirinya. Ya. Karena di dalam diri manusia ada dua unsur yang berseberangan, sehingga manusia itu ya gampang tergelincir atau tidak ada yang suci dari dosa. Ya, manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kalau kita lihat di Quran surah Shad, silahkan dibuka Qurannya, surah Shad, surah 38 ayat ke-71 ya, sampai 72. Silakan dibuka di rumah masing-masing. Ya. Surah Shad, sudah ditemukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqu bashar. Inni khaliqun basyaram min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi
faqa'u lahu sajidin. Ya. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Ya, karena manusia Allah ciptakan sebagai khalifah. Ya. Jadi ayat ke-71 di situ disebutkan, ya, idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashar min tin. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia min tin, dari tanah. Jadi unsur pertama yaitu unsur tanah, yang mana ya yang diciptakan dari tanah langsung yaitu Nabi Adam alaihissalam, sedangkan anak cucunya yaitu dari apa? Ya, dari air yang hina. Ya. Nah, jadi yang dari tanah langsung yaitu Nabi Adam, sedangkan anak cucunya yaitu dari unsur tanah, yang mana disebut sebagai jasad. Jasad. Ya. Kemudian di ayat 72 disebutkan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, wa nafakhtu fihi, dan aku tiupkan ruh, ya, ruh ciptaanku kepadanya. Ya, nah ini kita perlu pahami, Allah tiupkan ruh, ya, ditiupkan. Ya, artinya kalau meniup itu, ya, ruh itu berasal dari mana? Dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, karena meniup berarti dari yang meniup, ya, nah, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu disebut dengan unsur ruhiyah. Kalau tadi jasadiyah. Nah, jadi dalam diri kita ada dua unsur, yaitu unsur jasadiyah dan unsur ruhiyah. Nah, unsur jasadiyah ini, ya, adalah unsur yang fana, ya, mewakili dimensi kefanaan. Ya, dalam Quran surah Al-An'am, ya, surah ke-6 bisa kita lihat, ya, di ayat kedua. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Ya. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menetapkan ajal. Ya, menetapkan ajal atau kematian, yaitu ajal, batas waktu yang telah Allah tetapkan bagi tiap-tiap manusia, ya, untuk hidup di dunia. Ya. Wa ajalun musamman indahu tsumma antum tamtarun. Dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya, namun demikian kamu masih meragukannya. Jadi yang tahu ajal kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun banyak manusia yang ragu, padahal tidak ada yang lebih pasti dalam hidup ini kecuali kematian. Ya, karena tidak ada manusia yang abadi, yaitu apa? Unsur tanah, bahwa jasad kita itu fana. Ya, jasad kita itu fana. Sekuat apapun kita merawat jasad kita, ya, pada akhirnya, ya, rambut akan memutih, pada akhirnya kulit kita akan mengkerut, ya, pada akhirnya, ya, kita juga akan menua, ya, karena sifatnya fana atau sementara atau akan berubah. Begitu pula ketika dikuburkan, ya, ada yang sudah kuburan orang tuanya 10 tahun, 20 tahun, ya, nah, ketika dibongkar udah nggak ada isinya kecuali cuman beberapa tulang belulang saja. Ya, kenapa? Karena fana. Tapi ada unsur yang abadi di dalam diri manusia, yaitu unsur ruhiyah. Unsur ruhiyah ini mewakili dimensi keabadian dalam diri manusia. Nah, kalau kita lihat di Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23, ya, ayat 99 sampai 100, ya. Nah, silahkan dibuka Qurannya, surah 23 ayat 99 sampai 100.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Rabbirji'un, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, ya, ya, agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Ya. Nah ini terpecahkan. Ya, kita kembali lagi. Ya. Nah itu ayat 99 sampai 100 yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir ketika kematian datang kepada mereka, yaitu kematian adalah perpisahan antara jasad dan ruh. Ya. Jasadnya masuk ke kuburan, sedangkan ruhnya, ya, di situ dikatakan, ya, Rabbirji'un, ruhnya minta kembali ke dunia, ya Tuhanku, balikin aku ke dunia, la'ali a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat kebaikan, beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Nah itu yang berkata gitu siapa? Yaitu ruh. Jadi ruhnya masih hidup, pingin balik lagi ke dunia. Ya, kenapa? Karena ada penyesalan. Ya, ada penyesalan. Ya. Tapi kata Allah, kalla innaha huwa qailuha. Sekali-kali itu tidak mungkin terjadi, karena itu hanya perkataan yang sia-sia yang tidak ada gunanya. Kenapa? Wa mi waraihim barzah. Karena di hadapan mereka ada disebut dengan barzah atau alam kubur. Sampai kapan ruh itu berada di alam barzah atau alam kubur? Ila yaumi yub'atsun. Sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi manusia pertama yang meninggal dunia sampai hari ini, ruhnya masih di alam kubur, masih di alam barzah. Ruhnya masih hidup abadi, masih di alam barzah. Ya, makanya dunia dan akhirat, ya, dunia itu sementara, akhirat itu panjang sekali, lama sekali. Bahkan diumpamakan, ya, oleh Rasulullah, ya, perumpamaan dunia dan akhirat seperti engkau berjalan ke tepi pantai, ya, kemudian membawa jarum, kemudian jarum itu engkau celupkan di air, ya, di air laut yang ada di pantai itu, kemudian kau angkat lagi, maka perhatikan air yang ada di jarum itu, itulah dunia. Ya. Sedangkan air yang ada di samudera lautan itu adalah akhirat. Ya, jadi dunia itu, ya, hanya sementara, sedikit sekali. Ya, nah, tapi akhirat itu perjalanan yang sangat panjang sekali. Ya, karena ruh, ya, manusia pertama sampai manusia hari ini masih di alam barzah, masih di alam kubur. Ya. Kemudian nanti ada hari kebangkitan, dikumpulkan di suatu tempat, yaitu disebut dengan mahsyar. Manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulkan di suatu tempat, menunggu, ngantri untuk proses penghisapan. Lama lagi di situ. Ya, maka perjalanan akhirat itu sangatlah panjang. Ya. Makanya dunia itu sebagai tempat kita beramal. Ya. Sebagai tempat kita, ya, menanam sebanyak-banyaknya amal kebaikan. Ya. Juga dalam Quran Allah berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dunia itu adalah tempat kita berbekal. Ya, amal-amal itu menjadi bekal perjalanan kita yang panjang nanti, bahwa ruh kita akan melewati alam barzah, kemudian mahsyar, ya, kemudian melewati titian siratal mustaqim, dan bisa jadi, ya, singgah ke neraka atau langsung masuk ke surga. Ya, jadi dalam diri manusia, ya,
ada dua unsur yang berseberangan, yaitu ada unsur jasadiyah dan unsur ruhiyah. Ya. Nah, kemudian ya, di dalam unsur jasadiyah dan unsur ruhiyah, ternyata dua unsur itu mewakili bahwa ada dua dorongan atau jalan dalam diri manusia yang dijelaskan di Quran surah Asy-Syams surah ke-91 ayat ke-7 sampai 10. Ya. Tapi bagus juga kalau dibaca mulai dari ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi setelah Allah bersumpah di dalam surah Asy-Syams 7 kali, mulai dari ayat pertama Allah bersumpah demi matahari dan sinarnya, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, artinya telah gelap gulita, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, kemudian wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. 7 kali Allah bersumpah ya, di dalam surah Asy-Syams ini untuk menyampaikan bahwa ada informasi yang sangat penting sekali ya, yang harus manusia ketahui, bahwa apa? Bahwa ternyata ya, maka Allah ilhamkan ke dalam diri manusia itu ya, jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan ke dalam diri manusia dua dorongan, yaitu dorongan keburukan atau kejahatan dan dorongan kebaikan atau ketakwaan. Ya, dorongan keburukan atau kejahatan ini dilatar belakangi oleh unsur jasadiyah. Ya, oleh unsur jasadiyah. Karena di dalam jasad manusia ya, ada yang namanya hawa nafsu ya, telah terinstal di dalam diri manusia itu, yaitu disebut dengan hawa nafsu ya. Kemudian ya, ada dorongan kebaikan atau ketakwaan yang dilatar belakangi oleh unsur ruhiyah ya. Sehingga dorongan keburukan dan kebaikan dalam diri kita akan terus tarik-menarik satu sama lain, akan terus berkompetisi ya, berperang untuk menguasai diri kita, mana dorongan yang kita ikuti dan mana dorongan yang kita tinggalkan ya. Maka inilah terjadi pertempuran di dalam diri manusia sepanjang hidupnya sampai ajalnya menjemput. Bahkan Rasulullah SAW menyunahkan atau menyarankan kepada calon mayit untuk ditalkinkan, lakinu li mautikum, talkinkan untuk orang yang mau sakratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena itu adalah pertempuran terakhir dalam hidupnya. Karena ketika orang sakratul maut, di dalam dirinya terjadi dua dorongan saling tarik menarik ya. Dorongan keburukan mengajak dia untuk melihat dunia. Dia mengajak untuk tidak mau berpisah dengan dunia. Nanti gimana keluargamu, istrimu, suamimu, ya bisa nikah lagi, ya bisa diambil orang. Nah, bagaimana usahamu? Nanti bisa ya rumahmu, tanahmu nanti diambil orang gitu ya. Pekerjaanmu ya. Nah, tetapi unsur ruhiyah ya, mengajak kepada ketakwaan, yaitu ya rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya dibantu dari luar, faktor luar dengan ditalkinkan ucapan zikir, yaitu la ilaha illallah. Ya,
Sehingga Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan, man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia berpeluang besar masuk surga. Kenapa? Karena dia telah berhasil memenangkan dorongan kebaikan, dorongan ketakwaan di penghujung hidupnya. Ya. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi ya, di surah Asy-Syams ayat selanjutnya, ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang mensucikan jiwa itu, yaitu orang yang mengikuti dorongan ketakwaan, dorongan kebaikan, mengikuti unsur-unsur ruhiyahnya, ya, yaitu dengan mau bertobat, mau memperbaiki dirinya, ya. Tetapi orang yang mengikuti unsur-unsur jasadiyah atau dorongan buruk dalam dirinya, maka dia mengotori jiwanya itu dengan perbuatan dosa. Karena aslinya jiwa manusia itu adalah suci, bersih. Sebagaimana sabda Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Fa'abawahu yughayyiruhu, maka kedua orang tuanya atau lingkungan keluarganya yang akan merubah dia. Ila Yahudian au Nasranian au Majusian, menjadi pola hidup orang Yahudi, orang Nasrani maupun orang Majusi atau orang musyrik, ya. Islam nggak disebut karena sudah disebut di awal tadi, yaitu fitrah, suci, ya. Suci artinya tidak ada dosa. Kemudian dari perjalanan hidupnya dia mengikuti dorongan, ajakan keburukan baik dalam diri maupun dari luar, ajakan dari luar, maka dia sedang mengotori jiwanya. Maka dikatakan di surah Asy-Syams ayat 10, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya, ya. Ya. Nah, apa penyebab terjerumusnya? Apa penyebab manusia itu bisa sampai terjerumus dosa? Ya. Ada dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor dari luar maupun faktor dari dalam. Ya. Faktor dari luar, yaitu yang pertama, lingkungan yang tidak kondusif. Lingkungan yang tidak kondusif untuk tumbuh kembangnya imannya, ya. Bisa kita lihat di Quran surah Al-Kahfi ayat ke-28, ya. Surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat ke-28. Sudah ditemukan? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Ya. Nah, ini lingkungan, ya, baik itu persahabatan atau pertemanan yang buruk, ya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersabar bersama dengan orang-orang yang
yang soleh, lingkungan yang yang kondusif untuk tumbuh kembang iman kita. Karena iman itu al-imanu yazid wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bisa bertumbuh, bisa juga imannya makin lama makin berkurang. Bertumbuh dengan dia melakukan ketaatan, dengan dia memiliki lingkungan yang kondusif. Di sini dikatakan bersama dengan orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari. Artinya lingkungan teman-teman yang saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kebenaran, teman-teman majelis taklimnya, teman-teman pengajiannya yang selalu mengajak kepada kebaikan, walaupun terkadang membosankan gitu ya. Karena biasa teman-teman yang soleha terkadang membosankan, tetapi kita harus sabar. Kadang juga cerewet gitu ya. Yaitu maka Allah perintahkan untuk bersabar. Bentar-bentar ingatkan sholat, bentar-bentar ingatkan pengajian, bentar-bentar ngasih nasihat, bentar-bentar itu ya. Tapi itulah orang yang peduli dengan tumbuh kembang iman kita. Ketika kita melakukan kesalahan, dia ingatkan kita. Nah, begitu pula dalam surah Asy-Syu'ara, dalam doanya Nabi Ibrahim, di Quran surah 26 ayat 83 sampai 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hukman atau ilmu, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Waja'alli lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim agar memiliki pertemanan atau persahabatan di kalangan orang-orang yang soleh. Karena di akhirat nanti orang-orang soleh akan Allah kumpulkan di dalam surga. Begitu pula dengan keluarga-keluarganya yang soleh. Di Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24 Allah kumpulkan jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga-surga Aden mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh. Baik itu persahabatan, pertemanan, keluarga, sepanjang itu orang-orang yang soleh, maka mereka akan saling berterima kasih di surga. Namun sebaliknya, persahabatan, pertemanan yang buruk, Allah di dalam neraka mereka akan saling menyalahkan satu sama lain, akan ribut. Wah, ini dulu di dunia gara-gara kamu sih ngajak saya berbuat ini. Kata temannya, siapa suruh ikutin ajakanku, gitu. Saling menyalahkan satu sama lain. Maka dalam hadis juga Rasulullah SAW pernah menyampaikan, almar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhali. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Artinya seseorang itu sangat terpengaruh sekali perilakunya, akhlaknya kepada teman dekatnya. Falyanzur man yukhalil. Maka perhatikan dengan siapa kamu berteman. Maka di sini karena teman itu pengaruhnya luar biasa. Teman yang buruk akan memberikan pengaruh yang buruk, yang mana diibaratkan bergaul, berteman akrab dengan pandai besi akan terkena panasnya, dan bergaul berteman akrab dengan penjual minyak wangi, kita akan terkena wanginya, harumnya. Maka mulailah kita mencari persahabatan, pertemanan yang baik. Karena tipe-tipe teman ada beberapa. Yang pertama, teman yang hanya say hello, gitu. Ketika ketemu,
cuman sekedar negur saja, ya, hai hai gitu ya. Ya. Yang kedua, teman yang karena memang ada satu kepentingan keperluan yang sama, ya, seperti teman pekerjaan, teman sekolah. Yang ketiga, ada teman yang memberikan pengaruh yang buruk. Nah, ini teman yang buruk tadi. Maka ini harus kita kita stop, kita hentikan, kita stop untuk bergaul, untuk mencegah pengaruh buruk pada diri kita. Tapi kalau kita punya kemampuan untuk merubah, lebih bagus lagi. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan itu, maka kita stop, ya. Maksudnya tidak bergaul dengan akrab, ya, sekedar kenal gitu saja. Yang keempat, ada teman yang baik. Ya, ini teman yang harus kita pegang, yang selalu, ya, mengingatkan kita dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Ya, ini teman yang harus kita pegang, walaupun terkadang membosankan teman seperti ini. Makanya dalam Quran Allah perintahkan untuk bersabar. Bersabarlah kamu bersama dengan orang yang menyeru pada Tuhannya, baik pagi maupun sore hari. Ya, itu faktor yang eksternal. Ya, yang kedua, faktor dari dalam, yaitu faktor internal. Yang pertama yaitu selalu mengikuti dorongan buruk atau hawa nafsu. Dorongan buruk yang selalu diikuti, ya, sehingga dia nggak punya kekuatan untuk menolak ajakan buruk, dorongan buruk dalam dirinya, karena hawa nafsunya selalu diikutin terus. Ya. Nah, dan di Quran kita dilarang untuk mengikuti dorongan buruk ini. Seperti juga disampaikan di surah Shad, ya, surah ke-38 ayat ke-26, ya. Bisa kita lihat, buka Qurannya, ya, surah Shad. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq wala tattabi'il hawa. Ya, ada kata-kata wala tattabi'il hawa. Allah berfirman, wahai Daud, yakni kepada Nabi Daud, ya, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi, ya, maka berilah keputusan atas perkara di antara manusia dengan adil, wala tattabi'il hawa, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu atau dorongan buruk, ya. Fayudillaka an sabilillah, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sungguh orang-orang yang tersesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, ya, karena mereka melupakan hari perhitungan. Ya, itu. Ya. Nah, maka di sini kita, ya, dilarang untuk mengikuti dorongan buruk, karena bisa menyesatkan kita manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faktor dari dalam, dorongan buruk yang selalu diikuti. Ya. Nah, maka di bulan Ramadan ini kita dilatih 1 bulan penuh untuk tidak mengikuti dorongan buruk. Ya. Dan kita dilatih 1 bulan Ramadan ini untuk mengikuti dorongan-dorongan baik. Ya, sehingga dorongan buruk 1 bulan ini kita tahan, ya, untuk tidak kita ikutin, ya. Ya, karena puasa itu artinya menahan. Ya, tidak ya, baik itu menahan dari makan, minum, kemudian berhubungan suami istri, ya, maupun menahan dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Yang menahan diri dari perbuatan-perbuatan dosa atau dari akhlak-akhlak yang buruk, ya. Yaitu puasa, sehingga puasanya tidak hanya badannya saja yang puasa, tapi hatinya juga ikut berpuasa. Ya. Seluruh tubuhnya, akalnya, hatinya, jasadnya, semuanya ikut berpuasa, ikut menahan diri untuk tidak mengikuti dorongan-dorongan buruk, ya. Kemudian faktor yang kedua yaitu
terlalu cinta dunia. Ya, terlalu cinta dunia sehingga dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Ya. Bisa kita lihat juga di Quran surah Fatir, surah 35 ayat ke-5. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Janganlah tertipu daya oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Ya, kalau sudah terpedaya, tertipu oleh dunia, maka gampang sekali ditipu oleh setan. Ya, sehingga kita sesat, ya, memiliki pemikiran yang sesat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan berarti tidak boleh cinta dunia. Cinta dunia boleh, yang tidak boleh yaitu terlalu. Terlalu. Ya. Nah, lebih gampangnya di Quran surah At-Takasur, ya. Surah At-Takasur, ya. Insyaallah sudah pada hafal, ya, surah ke-102, ya, di juz 30, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikanmu. Bermegah-megahan telah melalaikanmu, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ya. Yang dilarang yaitu bermegah-megah, ya. Bukan kemegahan. Yang dilarang yaitu kemegahan yang melalaikan. Ya. Alhaakumut takatsur. Ya. Ya, karena kita masih ada di dunia, maka cinta dunia, karena kita masih di dunia, kita masih bekerja, kita sekolah, itu kan karena atas dasar ada cinta dunia. Tapi yang dilarang yaitu terlalu bermegah-megahan, bermewah-mewah, berlebihan, Nah, itu yang dilarang. Sehingga apa? Sehingga sampai menghalalkan segala cara. Ya. Nah, sehingga disinilah menyebabkan orang itu akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Ya, jadi ada dua faktor, dari luar dan dari dalam. Dari luar apa tadi? Ya, lingkungan yang tidak kondusif untuk tumbuh kembang iman, karena lingkungannya, baik itu di faktor keluarga, faktor pertemanan maupun di masyarakat, maka disitulah perlu yang namanya hijrah. Ketika kita ketahui lingkungan kita tidak kondusif untuk tumbuh kembang iman kita, sedangkan kita ingin bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ ada yang namanya hijrah. Kalau kita bisa pindah dari tempat itu, kita punya kemampuan itu, maka pindah. Karena kalau kita masih di situ, atau mungkin kita di tempat pekerjaan yang susah untuk meninggalkan perbuatan dosa, maka kita harus pindah cari pekerjaan yang lebih kondusif lagi untuk tumbuh kembang iman kita. Nah, kemudian ada pertemanan, persahabatan yang buruk, karena teman itu sangat berpengaruh sekali kepada orang itu, kepada siapa dia berteman. Maka perhatikan kepada siapa kita berteman. Teman yang buruk harus kita stop keburukannya, sedangkan teman yang baik harus kita pegang, jangan kita tinggalkan. Dan faktor dari dalam yaitu hawa nafsu atau dorongan buruk yang selalu diikuti terus, sehingga dia nggak punya kekuatan untuk menolak ajakan buruk atau dorongan buruk dari dalam dirinya.
karena selalu diikutin terus, bahkan sampai dia tidak merasa itu adalah perbuatan buruk, ya, karena selalu diikutin terus. Dan yang kedua, faktor dari luar, yaitu terlalu cinta dunia, ya, sehingga dia bermegah-megah, bermewah-mewah, bahkan sampai menghalalkan segala cara, ya. Nah, kemudian ada tipe-tipe pendosa, ya. Nah, tipe-tipe pendosa, karena kita manusia tidak ada yang suci dari dosa, ya. Nah, tidak ada yang suci dari dosa. Bahkan Nabi Adam alaihissalam sendiri, ya, manusia pertama yang Allah ciptakan, nenek moyang kita, ya, juga pernah melakukan perbuatan dosa, sehingga Allah turunkan dari surga, Allah turunkan ke dunia ini, ke bumi ini. Yang pertama yaitu tipe yang pertama yaitu orang yang suka meremehkan dosa, ya, dosa yang suka diremehkan. Nah, ini dosa yang berbahaya karena suka meremehkan dosa, ya. Dibilang, Bu, itu ngegosip itu dosa loh, gosip aja kok. Dosa itu kalau bunuh, kalau mabok, kalau judi itu baru dosa, orang cuman gosip. Nah, ini, ya, terlalu meremehkan dosa, ya. Karena kalau dosa itu diremehkan, makin lama, sehingga dia karena dosa itu akan berkelanjutan terus, sampai dia merasa itu bukan dosa lagi, sampai dia berani mencoba untuk melakukan dosa yang lebih besar lagi, ya. Ya, jadi yang suka meremehkan dosa. Bahkan ada pertanyaan dari seorang ibu-ibu, ya, kalau nipu suami itu boleh apa enggak? Ya, menipu suami, ya. Maksudnya gimana nipu suami? Ya, suami saya kan pelit, ya. Jadi saya suka ngomong, wah, ada ini anak ada kegiatan sekolah harus ada bayaran sekian, padahal nggak ada. Nah, itu, ya, sering agar suaminya ngasih uang ke dia, ya, karena, ya, kalau enggak gitu suaminya enggak keluar uangnya. Nah, boleh apa enggak? Nah, ternyata itu juga pernah ditanyakan di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang ya, ummahat yang bertanya, ya, dia menanyakan, ya Rasulullah, ya, suami saya itu pelitnya luar biasa. Boleh nggak saya dengan diam-diam tanpa sepengetahuan dia saya mengambil uangnya, gitu? Apa jawab Rasulullah? Boleh tapi secukupnya, gitu ya. Boleh tapi secukupnya, gitu ya. Nah, karena memang tanggung jawab atau tugas seorang suami memberi nafkah. Tapi syaratnya harus pelit dulu, ya, Bu. Syaratnya suami ibu harus pelit dulu, baru boleh, ya. Ya. Nah, tapi kalau suaminya suka, ya, ngasih uang tiap bulan, itu pasti dikasih uang nafkahnya segala macamnya, ya, ini nggak perlu. Nah, jadi kalau ada keperluan, ya, diobrolin, didiskusikan, ya, dimusyawarahkan, ya. Nah, karena takutnya ini menjadi dosa yang diremehkan, akhirnya lama-lama, ya, makin terbiasa, akhirnya mengambil yang bukan haknya, ya. Yang kedua yaitu orang yang suka menunda-nunda tobat, ya, menunda-nunda perbuatan kebaikan, ya, seperti dijelaskan di Quran surah 63, ya, ayat ke-10 sampai 11, ya. Di Quran surah Al-Munafikun bisa kita lihat di ayat 10-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin, ya. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, ya. Fayaqul, lalu dia berkata dalam bentuk penyesalan,
Rabbi laula akhortani, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Ya, ya. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Nah, ini adalah karena waktu masih di dunia suka menunda-nunda perbuatan kebaikan. Ya. Menunda-nunda ya, berinfak. Karena kalau orang itu ruhnya itu masih boleh kembali lagi ke dunia, maka amal yang akan dikerjakannya yaitu berinfak. Karena infak ini luar biasa, amal pahala ganjarannya, amal jariahnya luar biasa. Ya, kenapa? Karena ketika orang itu sudah meninggal dunia, bisa jadi amal jariah dia yang dia infakkan ini masih mengirimi pahala. Ya, karena beda antara infak dan sedekah. Ya, pahalanya beda. Kalau sedekah itu kita mengeluarkan harta kita ya kepada orang yang masih ada hubungan dengan kita, mungkin tetangga, mungkin teman, mungkin keluarga, saudara, sahabat, ya, atau yang orang yang kita kenal, ya, yang kita bantu, ya. Tapi kalau infak, ya, itu kita mengeluarkan harta kita kepada orang yang tidak ada hubungan dengan kita. Kita mengeluarkan harta kita kepada yang tidak ada hubungan dengan kita. Makanya Allah umpamakan ganjarannya di Quran surah Al-Baqarah ayat 261, ya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti satu butir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, ya, dalam setiap tangkai ada 100 biji. Dan demikianlah Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, satu butir biji menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji. Kalau Allah melipat gandakan, satu bijinya menumbuhkan 7 tangkai lagi, setiap tangkainya ada 100 biji, begitu terus. Ya, kenapa? Karena infak tadi kita mengeluarkan harta kita yang tidak ada hubungan dengan kita. Mungkin itu untuk siar-siar Islam, untuk dakwah, untuk pembangunan masjid, musola, madrasah, pondok-pondok pesantren, ya. Untuk siar tadi, ya, siar-siar Islam, dakwah ke pelosok-pelosok, ya, untuk dia membiayai ustadz-ustadz yang ceramah sampai ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah, nah itu infak. Maka pahalanya Allah lipat gandakan. Maka ketika ruh itu diizinkan untuk balik ke dunia, maka amal yang dia kerjakan yaitu berinfak, ya. Maka ketika orang itu menunda untuk berinfak, maka ketika ajalnya menjemput, sedangkan dia tidak tahu ajalnya itu kapan datangnya, maka disinilah disebutkan terjadi penyesalan. Dia mengatakan, ya Tuhanku, Rabbi lau akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit saja, ya, maka aku dapat berinfak, bersedekah, dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh, ya. Maka mumpung kita masih hidup, ya, jangan kita suka menunda-nunda kebaikan, terutama tobat dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita tidak tahu, ya, kapan kematian itu datang menjemput kita. Ya, seperti digambarkan di Quran surah 31 ayat 34, ya. Quran surah Luqman ayat terakhir, ya, dari surah Luqman, yaitu ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith, wa ya'lamu ma fil arham, dan dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan
tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi atau apa yang akan dikerjakannya pada esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Innallaha ilmun khabir. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Jadi kematian itu adalah misteri. Kita nggak tahu, ya, waktunya, ajalnya. Ya, Allah rahasiakan. Hanya Allah yang tahu. Yang pertama, Allah rahasiakan waktunya, misteri. Yang kedua, Allah rahasiakan tempatnya. Ya, di Quran dikatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, dan ya, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana, ya, di tempat mana dia akan dicabut nyawanya. Tetapi kita pasti akan mendatangi tempat itu, tempat di mana ruh kita akan dicabut, tempat di mana ya ajal kita akan menjemput. Tempat itu pasti kita datangi. Ya, kita lahir di Samarinda, besar di Samarinda, kematian belum tentu di Samarinda. Bisa jadi di Surabaya, di Jawa, ya, di Sulawesi, bisa jadi. Ya, nah, karena ya, di Quran dikatakan seperti itu. Ya. Kemudian Allah rahasiakan yang ketiga tentang kematian, yaitu caranya. Ya, caranya, baik itu ya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tiga hal ini, waktu, tempat, cara, yang masih bisa kita usahakan yang ketiga, yaitu caranya. Ya, yaitu sebaik-baik kematian. Kita pingin ketika ajal kita menjemput, Allah sedang ridho dengan kita, Allah sedang suka dengan kita, Allah sudah menerima tobat-tobat kita. Ya. Namun sebaliknya, orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, seburuk-buruk kematian, ketika ajalnya dijemput, Allah sedang murka, Allah sedang marah dengan dia. Ya, dia tidak sempat untuk bertobat karena menunda tobatnya. Ya, maka kita jangan menunda tobat. Ya, mumpung ini masih di bulan suci Ramadan, perbanyak istighfar, perbanyak silaturahmi, perbanyak beramal soleh, ya, yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Perbanyak ikut kajian-kajian agar kita tahu mana itu tauhid, mana itu perbuatan syirik. Karena dosa yang tidak diampuni oleh Allah yaitu dosa syirik. Ya, innallaha la yaghfiru, ya, sesungguhnya Allah ya mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Ya. Nah, kecuali yang bersangkutan menyadari, mengakui dan menyesal dengan tobat nasuha untuk meninggalkan perbuatan syirik itu. Kemudian yang ketiga, tipe pendosa yang ketiga, yaitu orang yang mau bertobat ya, ketika susah. Ya, dia mau tobat ketika dalam keadaan susah. Bisa kita lihat di Quran surah Fussilat, ya, surah 41 ayat ke-51. Ya, ayat-ayat terakhir di surah Fussilat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa idza massahu syarru fadzu du'ain 'arid. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Ya. Wa idza massahu syarru fadzu du'ain 'arid. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, ditimpa kesusahan, kemalangan, maka dia banyak berdoa. Nah, baru dia ya mau bertobat kepada Allah, berdoa, istighfar yang banyak, gitu ya. Nah, ini tipe yang ketiga. Ya, ketika susah saja baru ingat Allah. Ya, tapi ya syukurlah, alhamdulillah mau ingat Allah. Ya, ya. Nah, ini sudah mulai bertobat ya, walaupun dalam keadaan susah. Ya, tapi kalau sedang diberi nikmat oleh Allah, lupa oleh Allah. Ya,
membuat dia malah dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih fasilitas-fasilitas duniawi, kenikmatan-kenikmatan dunia malah membuat dia semakin jauh dari Allah. Dan ini disebut dengan istidraj, ya. Allah berikan kenikmatan tapi malah membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi sebaliknya ketika ditimpa kesusahan, nah ini yang membuat dia menjadi ingat kepada Allah. Maka memang ujian itu ada dua, ada ujian keburukan, ada ujian kebaikan. Ya, nah, ujian keburukan yaitu dia sabar apa tidak. Ujian kebaikan dia syukur atau tidak. Nah, yang berat, yang mana ujian kebaikan apa ujian keburukan? Ya, nah, kebanyakan yang berat itu ujian kebaikan. Karena banyak orang yang bisa berhasil ketika diuji dengan keburukan, dia berhasil bisa sabar, sehingga dia bisa semakin dekatkan dirinya kepada Allah. Tapi banyak orang yang gagal ketika diuji dengan kebaikan, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lupa pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup itu tidak selamanya di atas, ya, ada saatnya di bawah. Ya, hidup itu naik turun, fluktuatif. Ya. Dan sekarang yang keempat, ya, tipe yang keempat yaitu orang yang berputus asa dari ampunan Allah. Nah ini ya, orang yang putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah Az-Zumar surah 39 ayat ke-53, ya. Nah, surah Az-Zumar ayat 53. Sudah dibuka ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ya, artinya yang melakukan perbuatan dosa. Ya, melampaui batas. Ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri. Ya, melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Artinya dia, ya, berbuat dosa atau menzolimi dirinya sendiri. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Yaitu kasih sayang Allah, cinta Allah kepada hambanya yang tiada akhir, tiada batas, tiada bertepi. Ya, Allah berikan rahmatnya. Ya, kalau Allah berikan rahmatnya kepada seorang hamba, cirinya apa? Yaitu Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya, innahu huwal ghafurur rahim, sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita atau memerintahkan kepada kita jangan berputus asa. Ya, jangan berputus asa. Apa kata Rasulullah? Ya, jika dosa-dosamu sebanyak gunung, setinggi gunung, maka ketahuilah ampunan Allah seluas langit. Ya. Saking cintanya Allah kepada hambanya, Allah bukakan pintu ampunannya lebar-lebar. Mumpung kita masih di dunia, apalagi ini momentumnya masih di bulan suci Ramadan. Ya. Nah, Allah membuka pintu maafnya, pintu tobatnya selebar-lebarnya. Ya. Nah, jangan sampai kita berputus asa dari ampunan Allah, dari mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana tadi di dalam diri manusia ada dua dorongan baik dan buruk. Dorongan baik yaitu kita ikutin ajakan untuk bertobat, ajakan untuk memperbaiki diri. Ya, sehingga ya, kalau kita melihat orang berbuat dosa, maka janganlah kita nistakan. Kenapa? Sebejat-bejatnya manusia dia punya peluang untuk menjadi orang baik. Seburuk-buruknya manusia dia punya peluang untuk menjadi orang baik. Kenapa? Karena yang sayang dengan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini dia berbuat dosa, bisa jadi esok hari atau mungkin bulan depan, tahun depan dia menjadi ahli
ibadah, ya, ahli majelis, ya. Mungkin hari ini dia nyekek botol miras, bisa jadi tahun depan dia nyekek mikrofon untuk azan, menjadi muazzin di masjid, ya. Ya. Nah, maka jangan kita nistakan, dan jangan juga kita terlalu kagum dengan kesolehan seseorang, karena sealim-alimnya, sesoleh-solehnya orang, dia tetap punya peluang, punya dorongan untuk menjadi orang bejat, orang yang buruk, ya. Jadi kita, ya, jangan terlalu berlebihan dalam memuliakan orang juga, memuliakan kesolehan, ya. Nah, itu tipe yang keempat. Jadi yaitu orang yang putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan yang kelima, nah ini mudah-mudahan kita semua, yaitu yang kelima, ya, yaitu orang yang sadar akan dosa dan yakin akan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bersungguh-sungguh dalam bertobat. Dan kita harus menjadi tipe yang kelima ini, yaitu orang yang sadar akan perbuatan dosa, nah, dan yakin akan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mau bersungguh-sungguh dalam bertobat. Nah, di Quran surah 66, ya, surah At-Tahrim, ya. Ya, surah At-Tahrim ayat ke-8. Nah, bisa dilihat di Qur'annya di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum, ya, mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu, ya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyyu walladzina amanu ma'ah, ya. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, ya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir, ya. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Nah, ayat ini yaitu, ya, ya, adalah perintah untuk kita bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya, tobat yang sungguh-sungguh, ya, ya. Ya, maka Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahan dan memasukkan kita ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi ternyata yang menjamin kita masuk surga yaitu adalah ampunan Allah, ya, bukan amal yang banyak, bukan amal ibadah yang banyak. Sebanyak apapun amal ibadah kita, ya, sebanyak apapun amal soleh kita, tapi kalau dosa kita tidak diampuni, kesalahan-kesalahan kita tidak dimaafkan oleh Allah, maka tidak bisa menjamin kita masuk surga. Kenapa? Karena amal soleh itu seperti kayu bakar, sedangkan dosa itu adalah api yang mengelahap kayu bakar. Sebanyak apapun kayu bakar, kalau di situ ada api, maka habis kayu bakarnya. Maka bagaimana api ini supaya bisa padam, tidak membakar kayu bakar kita, yaitu kita padamkan dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, dengan semurni-murninya, dengan taubatan nasuha, ya. Maka
Allah akan memasukkan kita ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Ya. Dan pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang yang beriman bersama dengannya, ya, yaitu pada hari akhirat, ya, di akhirat di padang mahsyar, ya, ya, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW, ya, dan Allah tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya, ya. Ya. Kemudian Allah memberikan cahaya yang memancar dari hadapan dan dari sebelah kanan mereka, sambil umat Nabi itu berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ampunan inilah yang paling berarti dalam hidup kita, yang harus kita dapatkan dalam hidup ini, yaitu ampunan Allah. Ya, bulan Ramadan bulan penuh ampunan, maka manfaatkan momentum, ya, bulan Ramadan ini dengan kita, ya, bersungguh-sungguh mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yaitu dengan kita mendapatkan cinta Allah atau rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena, ya, amal itu tidak bisa memasukkan kita ke surga, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, la yadkhulul jannata ahadukum bi'amali, tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian karena amal ibadahnya. Ya, sahabat bertanya, bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Hatta anak, begitu pula dengan saya. Ya, illa ayyataqmadani Allahu birahmatihi, kecuali kita akan masuk surga karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, karena cinta Allah. Dengan kasih sayang Allah itulah Allah berikan ampunan bagi orang yang dicintainya, disayanginya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujuan daripada ibadah kita di bulan Ramadan, puasa kita, qiyamul lail kita, tilawah Quran kita adalah untuk mendapatkan rahmat Allah, adalah untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, karena dengan cinta Allah itulah dosa-dosa kita diampuni. Dengan cinta Allah itulah Allah memberikan ampunannya kepada kita, sehingga kita bisa dimasukkan ke dalam surganya. Ya. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di siang hari bulan Ramadan. Semoga, ya, ibadah Ramadannya bisa ditunaikan sampai akhir Ramadan, dan, ya, semangat Ramadannya tetap terus ada, tidak hanya di bulan Ramadan, sampai di luar Ramadan, bahkan sampai ajal kita menjemput, ya, kita masih tetap semangat dalam beribadah kepada Allah, dalam mengejar, mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup pertemuan kita, kajian online kita siang hari ini, ya, kalau ada pertanyaan, ya, dipersilahkan, baik itu mau di dalam kolom chat atau mau diaktifkan audionya, ya. Ya, alhamdulillah ada mau ditanyakan, ya. Semoga mudah-mudahan sudah paham, ya. Oh, ada ini chat dari siapa nih? Ya, dari Mbak Epi. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengapa manusia cenderung mengulangi dosa yang sama? Terima kasih. Ya, Masya Allah, ya. Mbak Epi ini memang suka bertanya, ya, yang luar biasa, Mbak Epi. Ya, mengapa manusia cenderung mengulangi dosa yang sama? Ya, yaitu dosa yang diulang-ulang. Ya, ya, karena yang pertama, ya, seperti tadi disampaikan bahwa dalam diri manusia itu ada dua dorongan, ya, dorongan buruk dan dorongan kebaikan. Berarti dia masih sering mengikuti dorongan buruk tadi. Dorongan buruk diikuti, kemudian ya, dia belum bertobat dengan sebenar-benarnya. Ya. Yang kedua, karena tobat itu harus ada 4 hal. Ya.
yang harus ada dalam tobat, yaitu yang pertama dia harus mengakui, ya, mengakui perbuatan yang dilakukan itu adalah merupakan kesalahan, merupakan perbuatan dosa. Yang kedua yaitu menyesali perbuatannya itu. Ya, kadang ada ngaku itu memang salah tapi nggak ada penyesalan atau nyesalnya sedikit saja. Akhirnya nanti diulangi lagi karena tidak ada penyesalan. Ya, maka penyesalan inilah ya yang harus ada dalam proses tobat itu. Pertama mengaku, karena orang yang tidak mengaku nggak bisa tobat. Ya, orang yang tidak mengaku bahwa itu perbuatan dosa, dia pasti akan mengulangi lagi. Maka dia harus akui perbuatan itu dosa. Ya, saya salah, saya akui. Nah, ini. Yang kedua, dia menyesal bahwa apa yang dilakukan dia ini adalah perbuatan dosa, merugikan dirinya dan juga orang lain. Ya, penyesalan itu yang paling penting. Yang ketiga yaitu dia stop, berhenti ya melakukan itu dan berazam ya, bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Ya, itu. Jadi pertama mengakui, menyesali, kemudian ya meninggalkannya, berhenti dan meninggalkannya. Ya, ya tidak mengulangi kembali. Baru yang keempat ya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, memohon ampunan kepada Allah. Dan yang kelima kalau itu terkait dengan sesama manusia yaitu meminta maaf atau memohon maaf ya. Maka 5 komponen ini harus ada. Mengakui, menyesali, kemudian meninggalkannya ya, meninggalkannya ya. Kalau masih mengulangi berarti masih harus tobat lagi, harus balik lagi ke yang pertama lagi, ngaku lagi, nyesal lagi, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi kembali ya. Dan yang keempat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itu kalau tidak ditobatin ya dengan sungguh-sungguh, maka itu akan terulang kembali. Tapi 5 ini ternyata sudah dijalankan, ternyata terulang kembali ya. Kenapa? Karena faktor tadi, ada faktor internal maupun faktor eksternal ya. Maka tobat lagi ya, terulang lagi, tobat lagi. Artinya apa? Artinya ya itu latihan kita untuk kita terus mengikuti dorongan baik dan berusaha untuk tidak mengikuti dorongan buruk ya. Insya Allah ya, nanti ya Allah lihat di situ mana yang lebih banyak tobatnya kah atau mengulangi dosanya gitu ya. Ya, mana yang lebih kuat nih, unsur ruhiyahnya atau unsur jasadiahnya. Maka harus kita kuatkan ruhiyah kita agar dorongan baik ini lebih kuat ya untuk kita ikuti, yaitu unsur ruhiyah ya. Harus kita isi dengan ya perbanyak ibadahnya dibagusin lagi, kemudian ya kita isi dengan perbanyak zikir dan mengkaji ilmu ya, agama ya, tafaqquh fid din ya. Nah, ini untuk tumbuh kembang ruhiyah kita ya, dengan kita perbanyak ibadah ya. Ya sehingga termasuk tadi puasa ya. Puasa itu juga melatih kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Karena semua nafsu itu tidak semuanya buruk ya. Tapi ini sebagai latihan ya. Tidak makan ya, siang hari, tidak makan, minum dan melakukan hubungan suami istri, padahal kita yakin di rumah itu pasti makanan dan minumannya halal semua, pasangannya juga pasangan yang halal sudah. Tapi dilatih untuk tidak diikuti nafsu itu di siang hari, tapi malam hari dibolehin. Nah, agar apa? Agar nanti di luar Ramadan kita punya kekuatan untuk tidak mengikuti dorongan buruk. Ya, nafsu yang buruk. Nafsu yang baik saja di bulan Ramadan kita bisa nahan, apalagi nafsu yang buruk. Karena nafsu ada beberapa jenisnya. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Nafsu yang mendorong kepada keburukan disebut dengan nafsu amarah. Kemudian nafsu lawamah 50-50 ya. Nanti dia ngikutin dorongan buruk, nanti dia ngikutin dorongan baik. Dan yang
Yang ketiga, nafsu mutmainnah, ini nafsu yang mengajak kepada kebaikan. Ya, nah itu. Ya, ini kajian selanjutnya, pendalaman tentang nafsu. Insya Allah mungkin itu Mbak Epi yang bisa saya bantu untuk jawab. Mudah-mudahan bisa memenuhi pertanyaannya. Ya, silakan, ada lagi mungkin yang lain. Ya, alhamdulillah peserta ada 11 ya. Ya, alhamdulillah ada lagi ini pertanyaan dari Mbak Epi ya. Ya, jazakillah khairan Pak Ustadz. Ya, sama-sama jazakillah. Semoga sehat keluarga di rumah semuanya, amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin. Hmm? Saya bertanya Ustadz lewat Ya, silakan mikrofon. Mbak. Karena saya bingung ngetiknya. Iya, Mbak. Baik, Ustadz, ini ada 2 pertanyaan. Saya minta tolong untuk yang pertama. Saya punya anak perempuan yang cukup dini menstruasinya. Jadi umur 10 tahun dia sudah menstruasi. Jadi agak sulit untuk misalnya dalam keadaan Ramadan itu pasti ada 7 hari yang dia berhalangan. Nah, sulit untuk menggantinya itu Ustadz. Nanti untuk tahun kemarin aja masih ada sisa 4 hari. Karena ya itu tadi umurnya masih muda dan pemahamannya mungkin juga masih kurang Ustadz. Nah, itu bagaimana untuk membayar fidyahnya atau mengqadoknya di kemudian hari? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Ustadz, tadi yang Ustadz jelaskan itu masalah infak dan sedekah. Tapi bagaimana dengan zakat? Zakat yang kita keluarkan tuh bolehkah untuk keluarga? Apa tidak boleh, Ustadz? Nah, demikian itu saja pertanyaan saya, Ustadz. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, tadi pertanyaan dari Bu Baby ya, tentang anak ya. Ya, memang amanah yang berat dalam rumah tangga yaitu anak. Ya. Maka memang kita harus perhatikan anak-anak kita sedini mungkin. Ya. Apalagi memang anak perempuan ya yang baliknya lebih awal kadang ya. Ya. Usianya masih dini tapi sudah balik ya. Ya, maka kita lihat lagi syarat dan kewajiban puasa. Syarat wajib puasa pertama itu balik, ya. Kedua itu berakal, ya. Kemudian balik Islam, balik berakal, kemudian mampu, ya, memiliki kemampuan, ya. Nah, mungkin di nomor mampunya itu yang masih belum ya, masih dalam tahap latihan. Nah, ya. Maka tetap kita bantu ingatkan ya, ketika di luar bulan Ramadan untuk mengkodok ya, latihan mengkodok karena dia latihan mengkodok karena masih usianya masih labil. Adapun tahun-tahun yang lalu yang belum sempat terkodok ya kalau bisa tetap diingat atau mungkin dicatat ya untuk latihan mengkodok ya, karena manusia itu dari lemah menjadi kuat, kemudian dari kuat menjadi lemah lagi ya, dari dia anak-anak remaja kemudian menjadi syabab pemuda kemudian menua. Maka ketika beranjak menjadi dewasa, dia beranjak dari lemah kepada kuat. Maka di situ perlu latihan. Hari ini mungkin nggak kuat puasanya di luar bulan Ramadan, tapi dengan selalu terus kita sabar mengingatkan terus, insya Allah ya dia nanti akan terbiasa. Ya, karena pendidikan dalam Islam itu salah satunya yang harus ada yaitu kebiasaan. Ya, kebiasaan ini adalah latihan. Memang harus sering dilatih ya. Nah, dilatih ketika tidak puasa Ramadan, ayo dikodok ya. Dan
diiringi, kalau mau bagus diiringi dengan puasa sunnah ya, di luar Ramadan. Di bulan Syawal ada puasa Syawal ya, ya. Jadi dikerjakan kodonya di puasa Syawal 6 hari, atau di luar Syawal ada puasa Senin Kemis ya. Ya. Jadi dia ngerjakan kodonya di hari Senin dan Kamis ya. Sehingga tidak terasa akhirnya utang puasanya semuanya bisa terbayar ya. Dan ini anak-anak memang perlu latihan ya, perlu latihan ya. Kemudian yang kedua tentang zakat, karena tadi kita udah sampaikan infak dan sedekah. Nah, zakatnya belum, karena ada zakat, infak dan sedekah atau dikenal dengan ziz ya. Ya, kalau infak tadi ya, kita mengeluarkan harta kita kepada yang tidak ada hubungan dengan kita, maka pahala yang lebih besar. Nah, sedangkan zakat ya, ini yang hukumnya wajib dikeluarkan ya, karena ada di dalam rukun Islam ya, wajib dikeluarkan. Zakat itu dia terikat oleh waktu dan sudah ditentukan kadarnya berapa. Zakat fitrah hanya ada di bulan Ramadan saja ya. Ternyata di bulan Ramadan dia tidak punya uang buat mengeluarkan zakat fitrah, baru ada di bulan Syawal, maka itu hitungannya bukan zakat fitrah lagi ya. Hitungannya bukan zakat fitrah lagi, maka zakat fitrah terikat hanya di bulan Ramadan ya. Nah, kalau kita mengeluarkan zakat fitrah dengan keluarga bagaimana? Dengan orang-orang terdekat kita gimana ya? Nah, pertama, zakat itu ditentukan kadar terendahnya. Sekarang sudah keluar ya, untuk di Samarinda itu 2,75, untuk di Kukar 2,7 ya. Nah, itu batas minimal ya. Kurang jangan boleh, silahkan. Nah, zakat untuk keluarga silahkan, nanti zakat lagi untuk di lembaga zakat, di yayasan, di pengajiannya gitu. Ya, jadi lebih bagus ya, kurang jangan ya. Jadi untuk zakat fitrah ya, bagusnya memang kepada lembaga amil zakat ya. Sedangkan keluarga, apalagi mungkin itu keluarga dekat, itu menjadi tanggungan kita ya. Dan memang harus kita kasih juga ya. Tapi diutamakan dulu yang di lembaga amil. Kalau masih ada kelebihan ke keluarga juga silahkan ya. Ya, karena kalau di lembaga amil itu lebih kepada pemerataan juga untuk kepada siar-siar Islam ya. Ya, karena kita juga menerima dan menyalurkan zakat fitrah di kalangan teman-teman atau peserta pengajian ya. Agar apa? Agar siar dakwah ini tetap istiqomah, peserta pengajian itu tetap ikut ya. Nah, ini bagian daripada siar juga. Ya, karena zakat fitrah itu ya, dikelola zaman Rasulullah dengan sedemikian rupa, ada mekanismenya ya. Jadi tidak secara pribadi individu mengeluarkan, tetapi ada struktur ya. Ya, ada organisasi yang mengelola itu semua ya. Tujuannya adalah untuk siar ya. Nah, untuk siar Islam ya. Agar kaum muslimin tetap semangat dalam mempelajari agamanya dan mengamalkannya, dan agar tetap semangat berada di tengah-tengah jamaah muslimin ya. Untuk keluarga kita ya, kita masukkan ke data mustahik. Kalau ya dia ikut termasuk mustahik, kita daftarkan sebagai data mustahik juga, atau kita kasih zakat kita juga ya, setelah kita juga menunaikan zakat kita di lembaga keamilan atau di yayasan-yayasan gitu. Jadi insya Allah itu Mbak untuk zakat fitrah, jadi terikat dengan waktu dan kadarnya serta mekanisme pengelolaannya ya. Dan zakat fitrah itu boleh dengan beras, juga boleh dengan uang. Jadi uang boleh, beras juga boleh ya. Ya. Ya, ada lagi. Oh, dari Mbak. Ini Mbak Jayanti, Mbak Aya ya, kalau nggak salah ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah dosa kita yang terdahulu
ya, sebelum bertobat dan bersyahadat akan diampuni atau dihapuskan. Terima kasih sebelum dan sesudahnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ayah. Ya. Ya, apakah dosa kita yang terdahulu sebelum bertobat? Ya, sepanjang itu kita sudah balik, maka sudah berjalan hitungannya. Ya, hitungan amal sudah berjalan, hitungan dosa juga sudah berjalan. Ya. Namun, ya, apakah diampuni setelah kita ya bertobat, bahkan kita mengucapkan syahadat kita? Ya. Ya. Maka sebagaimana tadi ayat-ayat yang sudah kita kemukakan, terutama di surah At-Tahrim tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bahkan harus dia mengucapkan syahadatnya kembali. Karena syahadat itu merupakan ya perjanjian atau sumpah kita untuk kita mentauhidkan Allah dan kita meninggalkan perbuatan syirik. Karena perbuatan syirik itu dosa termasuk dosa besar, dosa yang tidak diampuni Allah, ya, kecuali orangnya dengan bertobat, bahkan mengucapkan syahadatnya lagi, tauhidnya. Karena syahadat ini isinya adalah tauhid, ya, yaitu isinya tentang persaksian kita bahwa kita mentauhidkan Allah dan meninggalkan sejauh-jauhnya perbuatan syirik. Ya, karena kalau dosa selain dosa syirik, ya itu bisa dihapus dengan kita melakukan amal ibadah. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan as-sholah ila sholah mukaffirat. Sholat ke sholat itu ada penghapus dosa. Jumat ila Jumat mukaffirat. Jumat kepada Jumat itu juga penghapus dosa. Ramadan ila Ramadan mukaffirat. Ramadan ke Ramadan ada penghapusan dosa. Dosa apa? Yaitu dosa selain dosa syirik. Maka yang dimaksud dengan tobat nasuha di situ yaitu kita bertobat kepada Allah dari perbuatan-perbuatan syirik tadi. Ya. Nah, apakah kita pernah melakukan perbuatan syirik? Maka di surah Muhammad Allah jelaskan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka pelajarilah, maka ilmuilah, yaitu bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu ilmu tauhid. Wastaghfir lidzambika, dan mohon ampunlah atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin, baik laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kita tahu kita berbuat syirik apa enggak, yaitu dengan kita belajar ilmu tauhid. Ya, dengan kita belajar ilmu tauhid, sehingga kita tahu mana perbuatan syirik yang dulu pernah kita lakukan, mana yang enggak, maka kita tobatin di situ. Ya, insyaallah itu Mbak Aya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa membantu untuk menjawab. Kemudian ada dari Ibu, ya, ini Ibu Nini ya, Ibu Hajah Nini ya. Nah, ya, dengan akun Khairun Nur Anissa. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tobat apakah harus selalu dengan sholat tobat? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Tobat apakah harus selalu dengan sholat taubat? Ya, sebenarnya tidak harus selalu dengan sholat taubat. Ya. Karena tadi taubat tadi rukunnya ada 5 ya. 4 juga bisa, tapi lebih mantap kalau terkait dengan manusia ada yang kelima. Yang pertama yaitu mengakui. Ya. Jadi walaupun dia sholat taubat, tapi dia tetap mengulangi perbuatan dosanya, ini juga susah untuk memperbaiki diri. Jadi yang penting itu mengakui dulu, ya. Dia ngakui ini yang dia lakukan ini salah apa enggak. Bagaimana supaya kita tahu ini salah apa enggak? Yaitu dengan belajar, dengan ikut kajian-kajian ilmu tauhid. Ya, karena yang paling parah dosanya yaitu dosa syirik. Yaitu dengan belajar, sehingga kita bisa mengetahui. Akhirnya kita mengaku, oh ya ini salah saya dulu. Nah, itu ya. Setelah mengakui baru menyesali tadi. Ada penyesalan di situ. Ya. Nah, kemudian setelah menyesali, yang ketiga berhenti dan tidak mengulanginya kembali atau meninggalkannya. Ya, nah, ketika kita meninggalkan perbuatan itu, ya, apalagi kalau itu terkait perbuatan syirik, kita tinggalkan. Yang dulunya percaya dengan dukun, sekarang tinggalkan. Percaya dengan jimat-jimat, sekarang tinggalkan. Ya.
percaya dengan kesialan, ya mitos-mitos kesialan gitu ya. Nah, kalau mau jalan ada cicak jatuh, wah pasti nanti sial ini nggak jadi berangkat. Ya, nah, ini kita tinggalkan ya. Nah, kepercayaan-kepercayaan yang tidak berdasar ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada acara-acara itu ya, wah itu harus ada sesajen-sesajen yang disiapkan. Nah, ini kita tinggalkan. Nah, ini karena yang terkait dengan perbuatan syirik ya. Nah, itu yang pertama yang syirik-syirik. Kemudian lagi yang sifatnya akhlakul karimah, akhlakul madmumah, akhlak yang tercela kita tinggalkan. Ya kita akuin, oh saya orangnya pendendam, saya orangnya pemarah. Kita tobat, ya kita hijrah, kita menyesali, kita mau berubah, kita tinggalkan. Yang dulunya pendendam, yang dulunya pemarah, sekarang lebih menjadi pemaaf. Ya lebih jadi orang yang pemaaf. Yang dulunya pelit, ya perhitungan betul, pelit betul, sekarang lebih dermawan. Ya. Jadi tidak selamanya dengan sholat taubat ya. Nah, tidak harus dengan sholat taubat. Yang penting 5 ini terpenuhi semua. Yaitu mengakui, menyesali, meninggalkannya, ya, memohon ampunan kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang kita zalimi atau orang yang kita berbuat salah kepadanya. Ya. Jadi 5 ini. Tidak mesti harus nunggu Lebaran untuk minta maaf ya. Sekarang juga bisa ya, karena tidak ada yang tahu ajal kita itu kapan. Ada yang tinggal sehari lagi Lebaran, tiba-tiba ajalnya sudah menjemput duluan. Nah ini ya. Jadi ya yang penting 5 ini terpenuhi. Syukur-syukur dia bisa sempat sholat taubat. 5 ini sudah bisa dia penuhi, tambah sholat taubat lagi lebih bagus lagi. Tapi kalaupun tidak dengan sholat taubat tidak apa-apa. Kenapa? Karena sholat itu intinya taubat. Ya, nah, sholat itu intinya adalah kita tobat. Ya, sholat fardu 5 waktu. Apa kata Rasulullah? Orang yang menjaga sholat 5 waktunya seperti orang yang di depan rumahnya itu ada sungai yang mengalir airnya jernih, dia mandi 5 kali sehari di situ. Apakah masih ada kotoran di badannya? Jadi sholat itu intinya adalah kita tobat. Ya, nah, karena konsep atau tips dari sahabat Nabi Umar yaitu ya dia tobat tiap sholat dengan mengevaluasi karena jeda waktunya masih dekat. Sholat zuhur ya, setelah sholat zuhur tadi barusan kita muhasabah lagi apa yang dikerjakan dari subuh sampai zuhur. Kalau ada keburukan kita tobatin. Nah rentang waktunya masih dekat ya. Nah kalau ada kebaikan disyukuri. Nanti sholat asar gitu lagi, habis sholat asar muhasabah lagi dari zuhur ke asar, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Kalau ada kebaikan disyukuri, kalau ada keburukan kita tobati. Maghrib gitu lagi, isya gitu juga. Ya, nah, subuh lebih lama lagi muhasabahnya. Ya. Jadi tidak mesti dengan sholat tobat. Sholat 5 waktu itu sudah disebut juga dengan taubat. Kalau kita seperti ngikutin tipsnya sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Insya Allah itu Bu Hajah ini, insya Allah. Ya, cukup, insya Allah. Ya, ada lagi? Ya, baik. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita. Ya, jazakillah Ustadz, ilmunya sama-sama Bu, jazakillah juga. Semoga diampuni dosa-dosa kita semua, ya, diistiqomahkan kita hingga akhir hayat kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya. Ya, jazakillah juga Mbak Vivin. Alhamdulillah ada Mbak Vivin di sini ya. Dan juga oh ya informasi terakhir, kajian online ini juga sudah saya posting di YouTube ya. Nah, ada channel YouTube baru dibuat. Lupa dicantumkan di sini channel YouTube-nya ya. Namanya Fendi Darmawan Official ya. Nah, jadi channel YouTube-nya di sini sedia. Catatnya.
Ya, itu ya. Ya, ya. Jadi siaran ini insya Allah juga nanti akan kita taruh di channel YouTube, ya channel YouTube saya, ya. Jadi bisa dinikmati atau mungkin diulang kembali yang mungkin Mas yang tidak sempat ngikutin dari awal, ya, atau mungkin ada yang terlewat catatannya, nah bisa dilihat lagi di channel YouTube ini, insya Allah. Cukup, insya Allah. Ya. Baik, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan panjang loh.